Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Khairul kiram azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Semoga selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Amin. Di antara pertanyaan yang sering sekali diajukan oleh saudara-saudaraku adalah persoalan hadis terkait keutamaan membaca surat Yasin atas orang yang akan meninggal. Sangat banyak pertanyaan demikian ditanyakan kepada anak. Maka agar faidah jawaban ini bisa bermanfaat bagi yang lain dan tidak perlu ana mengulang-ulang jawabannya, sengaja ana sampaikan ini dalam kajian di kesempatan yang baik ini insyaallah. Saudaraku, terkait tentang hukum membacakan surat Yasin atas orang yang akan meninggal, sebenarnya dari dahulu ulama telah berbeda pendapat. Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahkan beliau termasuk ulama yang menyatakan disukainya bagi orang yang akan wafat dibacakan surat Yasin. Ini terekam dalam Fatawa Al-Kubra juz 4 halaman 447. Beliau mengatakan wal qira'ah 'alal mayyit ba'da mautihi bid'atun. Adapun membaca Quran, kalau itu dibacakan setelah orang ini wafat, setelah wafat kita pada baca Quran, ini bid'ah kata beliau. Bi khilafil qiraah 'alal muhtadar. Beda kasusnya kalau dibacakan ayat Quran ini untuk orang yang akan mati, menjelang matinya, yaitu seperti orang dalam kondisi nazar. Fa innaha, maka dalam masalah ini sesungguhnya ini perkara yang mustahab, disukai biyasin, untuk dibacakan surat Yasin kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari sini kita bisa melihat Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk orang ya ulama yang menyukai dibacakannya surat Yasin atas orang yang akan wafat. Sudah terlihat tanda-tanda kematian padanya dan sudah dalam kondisi nazar. Namun ikhwan azani Allah wa iyyakum, tentu dalam perkara ini seperti juga dalam perkara lainnya kita mesti menimbang apa dalil yang digunakan untuk menetapkan ini dan sahih tidaknya. Siapapun perkataannya tentu bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu saja perbedaan ulama kita pahami, kita hargai ulama yang berijtihad sesuai dengan batas kemampuannya. Yang keliru dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Tetapi kekeliruan, kesalahan adalah tetap kesalahan dari siapapun datangnya tentunya. Terkait masalah membacakan surat Yasin atas orang yang akan mati, seperti yang tadi disunnahkan dan termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah yang cenderung pada pendapat ini. Sumber utamanya adalah satu hadis yang dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, menyabdakan iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah oleh kalian semua untuk orang yang akan mati di antara kamu dengan Yasin. Maka jawaban atas hadis tadi, kita katakan andai saja hadis ini sahih, niscaya kita tidak perlu lagi berselisih pendapat.
Karena sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti sahihnya, kewajiban kita tentu sami'na wa ato'na. Tapi qadarullah, hadis ini termasuk hadis yang tidak sah. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Hadis tadi yaitu Iqra'u ala mautakum Yasin diriwayatkan oleh Abu Daud nomor hadis 3121, Ibnu Majah 1448, Ahmad 20.316 dan lain-lain. Jalur periwayatan hadis di atas ternyata dari sisi periwayatan sangat kacau, ruwet. Hadis tadi yang Iqra'u ala mautakum Yasin dari sisi periwayatan kacau. Disebut kacau karena hadis ini memiliki 4 sisi periwayatan yang berbeda-beda padahal sumbernya sama. Riwayatnya itu tapi kacau. Penjelasannya sebagai berikut. Hadis ini ada 4 jalur. Jalur yang pertama dikatakan dari Abu Utsman, dari bapaknya, yaitu bapaknya Abu Utsman, dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan hadis tadi. Ini jalur pertama. Yang ini disebut hadis ini berarti marfu, bersambung sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 1448. Adapun jalur kedua berbeda dengan jalur pertama. Kalau di jalur pertama tadi ya, kita sebutkan dari Abu Utsman, dari ayahnya. Tapi kalau jalur kedua dari Abu Utsman lalu tidak disebut dari ayahnya. Gak ada dari ayahnya. Jadi hadis itu mengatakan dari Utsman, dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada kata dari ayahnya. Kalau yang redaksi pertama dari Abu Utsman, dari ayahnya, dari Maqil bin Yasar. Kalau yang jalur kedua dari Abu Utsman, dari Maqil bin Yasar, tanpa dari ayahnya. Ini hadis ini goncang. Satu riwayat ada menyebut tadi ya Abu Utsman itu lewat ayahnya dulu riwayatnya. Satu riwayat mengatakan tidak lewat ayahnya, langsung ke Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Jalur ketiga. Kalau jalur ketiga di situ disebutkan tadi jalur yang kedua tadi yang tidak disebut ayahnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam Syarhus Sunnah 1464 dan lain-lain yang tanpa menyebut dari ayah gitu. Jalur periwayatan ketiga. Kalau jalur periwayatan ketiga sanadnya begini, dari seseorang, di situ seseorang tidak disebut ini seseorang ini siapa enggak. Dari fulan, dari bapaknya juga tidak disebut. Jadi dari fulan, dari bapaknya, fulan ini enggak jelas siapa. Dari bapaknya, fulannya aja nggak diketahui, apalagi bapaknya tentu nggak diketahui. Dari Maqil bin Yasar lagi, radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini goncang lagi. Tadi kalau pertama sekali lagi ya disebut dari ayahnya, ada jalur. Yang kedua tidak disebut dari ayah. Yang ketiga dari fulan, dari ayahnya. Tidak disebut fulannya siapa, ayahnya siapa, baru dari Maqil bin Yasar, baru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalur periwayatan ketiga ini diriwayatkan oleh At-Toyalisi nomor hadis 931. Jalur keempat. Kalau jalur keempat diriwayatkan dari Maqil bin Yasar tetapi tidak bersambung kepada Nabi. Kalau jalur 1, 2, 3 tadi dari Nabi, terakhirnya itu dari Nabi. Kalau jalur keempat tidak dari Nabi tapi berhenti pada Maqil bin Yasar yang sehingga sering disebut ini istilahnya mauquf, berhenti pada Maqil bin Yasar, tidak menyambung ke Nabi. Yang ini jalur keempat ini akhirnya dari keterangan-keterangan penjelasan menimbulkan hadis ini oleh para ulama dikatakan goncang. Nanti disebut
ya, dari ayahnya. Nanti di satu riwayat tidak dari ayahnya, langsung dari Makil bin Yasar. Di satu riwayat dari fulan, tidak jelas siapa fulannya. Dari ayahnya nggak jelas lagi siapa. Ya. Jalur yang ini dari Makil tapi tidak ke Nabi. Mentok sampai Makil sehingga seakan-akan ini hanya perkataan Makil bin Yasar dan bukan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa para ulama akhirnya mengatakan hadis ini mudhorib, goncang katanya periwayatannya, kacau. Itu alasan pertama. Di samping itu ada lagi sisi yang menunjukkan kelemahan periwayatan ini, yaitu tadi hadis yang menyebutkan tadi dari Abu Utsman dari ayahnya. Ulama mengatakan tidak diketahui Abu Utsman itu enggak jelas dia siapa. Ayahnya pun tidak diketahui lagi. Jadi istilahnya ini majhul. Hal ini sebagaimana ditandaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Mizanul I'tidal juz 4 halaman 550 dan juga ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Adhkar halaman 132. Jadi kalaupun ini yang tadi riwayatnya dari Abu Utsman. Abu Utsman siapa? Tidak terekam dengan baik di kitab-kitab rijal hadis. Bagaimana kita akan menyatakan sahih sementara ini keadaan rawinya enggak jelas? Dari ayahnya juga tidak diketahui siapa ayahnya ini. Apakah dia orang yang siko, dapat dipercaya, siapa udah enggak dikenal. Sehingga memperparah keadaan hadis ini gitu. Sudah sanadnya tadi goncang, sumber periwayatannya enggak jelas. Ada yang nanti nyambung, ada yang berhenti sampai Makil bin Yasar, ada yang dari ayahnya, ada yang enggak dari ayahnya. Ditambah Abu Utsmannya tidak jelas siapa dia, ayahnya pun tidak jelas lagi siapa dia. Karena itu, ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, sejumlah ahli hadis, kritikus hadis telah melemahkan hadis ini. Di antara ulama yang melemahkan hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Khulasah juz 2 halaman 925. Beliau mengatakan sanadnya lemah dan dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal katanya. Yang tidak dikenal itu maksudnya Abu Utsman dan ayahnya itu. Itu ditegaskan sendiri oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sanadnya ini katanya lemah, ada dua rawi yang tidak dikenal, yaitu Abu Utsman dan ayahnya. Siapa ini? Ulama ahli hadis tidak ada yang mengenal rawi ini. Ya, Ibnul Arabi rahimahullah dalam Aridatul Ahwaz juz 6 halaman 34 mengatakan tidak sah hadis ini. Ibnul Qattan rahimahullah dalam Al-Wahmu wal Iham juz 5 halaman 49 mengatakan juga tidak sah. Syekh bin Baz rahimahullah dalam Fatawa Nur ala Darb li Syekh bin Baz rahimahullah juz 14 halaman 261 mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya juz 17 halaman 74 menyatakan hadis ini lemah. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Takhrij Mishkatul Masabih nomor 1565 mengatakan hadis ini lemah, mauquf, goncang. Lemah sisi periwayatannya tadi karena enggak kejelasan rawinya, ya. Mauquf hanya perkataan Makil bin Yasar rahimahullah, tidak bersambung ke Nabi. Goncang tadi, kacau riwayatannya. Terkadang disebut dari ayahnya, terkadang tidak. Jadi tiga-tiganya ini lemah, mauquf, goncang. Ya. Bahkan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullah sampai beliau menyusun buku kecil khusus membahas derajat hadis ini. Beliau menyusun kitab kecil. Ya, alhamdulillah anak punya kitabnya, kutaibnya, ya, tapi dapat download, ya, khusus menyoroti kelemahan derajat hadis ini. Bisa antum nanti download, silakan dalam Al-Qaulul Mubin fi dha'fi hadis at-talqin wa iqra'u ala mautakum yasin. Itu yang disusun oleh beliau. Beliau soroti panjang lebar, ya, tentang sisi kelemahan hadis tentang diutamakannya membaca yasin atas orang yang akan meninggal ini. Ikhwan a'azani Allah, kalau hadis itu sudah diketahui lemah, tentu kita tidak mungkin
menyunahkan sesuatu dengan hadis yang lemah. Sementara justru kalau di dalam hadis yang sahih, di dalam Sahih Muslim nomor hadis 917, Nabi kita SAW mengatakan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan, talkin itu ajarkan di sini. Orang yang akan mati di antara kamu dengan la ilaha illallah. Ini Sahih Muslim, sudah jelas, tidak ada ulama yang meragukannya. Jadi di dalam sunnah yang telah tegas ini, sunnahnya menghadapi orang yang akan mati bukan membaca surat Yasin, tetapi upaya semaksimal mungkin mengajarkan, mentalkinkan orang yang akan mati ini, yang nazar ini, menuntun dia agar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada para ulama yang menyangka, ini kan katanya mauta. Mauta itu berarti telah mati, dalam bahasa Arab ini sudah bentuk lampau, sudah mati mauta. Maka dijawab, tidak bisa kita menafsirkan hadis hanya sisi dari segi bahasa. Sebab kita tahu di hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor hadis 3116, yang As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir 8946 mengatakan sahih, Ibnul Mulaqin dalam Al-Badrul Munir juz 5 halaman 188 mengatakan sahih, Syekh Su'aib Al-Arnaud dalam Takhrij Sunan Abi Dawud 3116 mengatakan sahih, dan ulama lainnya menyatakan sahih. Banyak sekali, ana nggak sebutkan satu-satu. Dalam hadis yang lain itu lebih lengkap. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Kenapa kita menafsirkan mauta di sini dengan akan, belum mati? Sebab ternyata di ujung hadisnya tadi yang diriwayat satu lagi yang diriwayatkan Abu Daud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga. Kalau kita sambungkan hadis tadi, paragraf pertama dengan hadis ini, berarti perintah mengajarkan itu tentu yang belum mati. Sebab pada ujung hadisnya, barang siapa yang akhir perkataannya dengan la ilaha illallah, dia masuk surga. Tentu berarti perintah mengajarkan tadi, la ilaha illallah itu belum mati, bukan telah mati. Kalau telah mati, untuk apa manfaat sambungan hadis ini? Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah? Tentu ini sesuatu yang sangat mudah untuk kita pahami. Sebagai kesimpulan terkait masalah ini, ikhwan azan ya Allah wa yakum, sekalipun benar masalah ini ada khilaf di kalangan ulama, tapi ana secara pribadi sampai hari ini berkeyakinan bahwa bukanlah termasuk sunnah membacakan surat Yasin bagi yang akan meninggal dikarenakan lemahnya hadisnya. Dan yang sahih adalah hendaklah kita menuntun orang yang akan meninggal, yang sedang nazar, dengan menuntun dia, mentalkinkan dia, mengajarkan dia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga hal ini bisa menjadi manfaat buat kita, terlepas adanya khilaf para ulama dalam masalah ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.